Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bakal ngobrol ya, seru-seruan di podcast teman-teman. Dan kali ini di episode terbaru aku pengen ngundang salah satu temanku ya, yang memang multi talenta banget. Salah satunya adalah kepiawaiannya dia itu untuk storytelling. Langsung aja yuk kita kenalin sama Laila. Assalamualaikum Laila. Waalaikumsalam Kak Lukman. Halo teman-teman. Hai juga, makasih ya udah nyapa sobat teman-teman. Iya dong. Iya, oke. Gimana nih kabarmu sekarang ini, Laila? Alhamdulillah kabar baik. Lagi puasa. Lumayan lemes karena udah siang. Iya, harus tetap semangat ya. Sebentar lagi, beberapa jam lagi udah mulai buka nih. Dan kalau boleh tahu, kamu sekarang lagi di kampung atau di Jogja nih? Iya, ini baru pulang kampung kemarin Kak. Sekarang lagi di rumah di Palembang. Berarti aman ya? Udah bisa pulang kampung dan siap-siap ngerayain lebaran ya? Iya, alhamdulillah. Pokoknya awal puasa langsung pulang. Oke, siap, mantap. Gimana nih, kemarin kan aku udah lihat nih ya videomu tentang storytelling terbaru. Tentang kalau nggak salah itu seputar kisah Nabi Daud dan Jalut ya? Pertempuran gitu ya? Iya, betul. Impresif betul. banget tuh, kemarin sampai akhir gitu ya, aku tonton terus, kayaknya seru banget ya. Dan kalau boleh tahu itu persiapannya berapa lama? Itu sebenarnya nggak latihan sama sekali. Jadi nggak latihan, langsung take dan alhamdulillah jadi. Tapi kelihatan nggak sih Kak, itu sebenarnya itu aku baca loh. Kalau aku lihat sih natural kok gitu ya, tapi kalau bagi orang yang ngerti banget nih ya, Iya. mungkin pakar-pakar ekspresi Ketahuan. bakal ketahuan nih kalau kamu baca. Tapi so far sih bagus loh kemarin, apresiasi banget lah ya, tepuk tangan. Makasih. Makasih Kak Lukman. Rekamannya itu subuh ya, kalau nggak salah ya, subuh-subuh. Iya, subuh, karena di sini tuh sekarang ini aja tuh lagi banyak motor lalu lalang, soalnya rumahku deket banget sama jalan raya. Terus belum lagi ada suara ayam, suara-suara yang tidak diinginkan. Ya tahu sendirilah Kak, gimana jadi talent of voice over. Bener-bener, memang banyak gangguan ya, tapi kita harus tetap semangat nih supaya bisa melahirkan konten atau karya-karya terbaik ya. Karya, betul. Pastinya. Berarti sekarang masih sibuk kuliah kah atau katanya lagi ujian nih ya? Iya, ini lagi UTS. Kak Lukman udah nggak UTS lagi ya? Iya, udah fase-fase gimana ya, bisa dibilang Sweet. fase-fase insecure. Kepikiran terus gimana tugas akhirnya. Iya, Gitu beban sih. banget semester akhir ya Kak? Iya, semester akhir, alhamdulillah. Semoga Lele juga cepat-cepat nih di semester akhir biar bisa berkarya ya di luar kampus. Amin. Amin. Dan Lela, aku sebenarnya pengen nanya nih ya, mungkin kita nggak bakal nanya yang detail-detail langsung to the point gitu. Tapi sebelumnya aku pengen nanya nih, untuk kamu, ini kan storytelling atau orang Indonesia kan taunya dongeng ya, atau bercerita gitu. Nah kira-kira kok kamu bisa nyemplung ke dunia ini? Nah itu kisaran tahun berapa tuh? Waduh, kalau tahunnya aku lupa, tapi yang jelas aku suka mendongeng itu dari kecil Kak, dari aku TK. Jadi awalnya itu Waduh. aku suka mendongeng Oh. berawal dari aku suka diperdengarkan dongeng. Jadi dulu waktu kecil aku tuh sering banget didongengin sama ayahku. Nah berawal dari situ. Awalnya sebenarnya nggak ketahuan, masih belum tahu potensinya itu tuh. Tapi waktu SMP baru mulai awalnya tuh guru bahasa Inggrisku yang tahu kalau melihat kayaknya ini ada potensi dalam diri anak ini yang bisa dikembangin, yaitu storytelling tadi. Jadi aku diminta untuk ikut lomba storytelling waktu itu pakai bahasa Inggris. Jadi FLS 2N waktu itu. Nah berawal dari situ tuh baru ternyata ada bakat yang bisa dikembangin kayak gitu. Oke, berarti memang dari TK ya, dari sejak kecil banget gitu. Mulai dari awal kamu sering didongengin gitu ya. Mungkin sebelum tidur suka gitu ya pas zaman-zaman kecil ya Laila, didongengin. Wah. Iya. Nah cuma waktu itu tuh Kak,
dongengnya ayahku ini selalu yang sad ending. Jadi semuanya tuh berakhir dengan kesedihan gitu. Nah, berawal dari situ tuh terus aku ngomong, pokoknya besok kalau aku udah besar, aku mau bikin ceritaku sendiri yang itu semuanya happy ini ending. adalah sebuah gitu. apa ya? Jawaban dari keraguanmu gitu ya, dari apa kebanyakan didengerin yang sad ending, berarti sekarang banyak nih ya karya-karya yang happy ending ya. Iya, pokoknya semuanya harus happy ending. Oke, mantap. Dan kalau misalnya aku tanya nih, pertama kali kamu didongengin cerita apa sih? Masih inget nggak tuh zaman-zaman TK? Ingat banget. Nah, itu kenapa alasannya kenapa aku inget, karena itu sad ending. Jadi itu tentang, dulu sih ayah tuh suka nyeritainnya fabel, cerita hewan, ya. Nah, itu tentang kelinci dan gajah. Jadi itu kancil dan gajah. Jadi kancil itu kan terkenal sama kelicikannya. Nah, di sini tuh endingnya itu si gajah yang bertubuh besar itu dibohongi sama kancil, katanya mau kiamat, terus akhirnya suruh masuk sumur, terus ternyata kejebak di sumur. Itu kan sad ending ya. Itu kan bikin anak-anak sedih gitu. Jadi aku berpikir pokoknya besok kalau udah besar aku mau punya ceritaku sendiri yang semuanya harus happy ending gitu. Oke, berarti dari berawal kisah si kancil itu ya. Memang kan dongeng kancil itu kan sudah melegenda banget ya. Aku juga pastinya dongeng 100% kayaknya ya nggak sih? Lele, kalau anak-anak di Indonesia itu pasti udah pernah didongengin si kancil ya. Kayaknya gitu Kak, kayaknya itu perlu kita teliti deh. Kayaknya memang kancil yang terkenal ya. Boleh. Nanti kita lakukan penelitian ya. Nah, terus kan berkembang nih ya sampai sekarang kuliah gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya kita tanya nih ke kamu, untuk format atau genre dongengnya berubah nggak sih kalau misalnya kita tarik dari awal mula kamu didongengin, awal mula kamu suka dongeng gitu ya. Ini sama berarti tentang fable atau berubah nih genrenya? Oh, kalau dongeng secara umum itu kan kita taunya tentang kancil kayak itu yang barusan kita bilang tadi, tapi sebenarnya dongeng itu diperuntukkan nggak cuma usia anak-anak aja, tapi ternyata ada dongeng untuk dewasa juga. Nah, itu aku taunya baru waktu aku kuliah. Jadi aku ikut kelas mendongeng, terus dikasih tahu gimana teknik mendongeng, terus dongeng itu jenisnya ada apa aja. Nah, waktu kuliah itu akhirnya bisa menyesuaikan. Jadi kayak misalnya kalau disuruh dongeng untuk anak-anak, ya berarti ceritanya aku cari cerita untuk anak gitu, yang mengedukasi, yang memberikan pesan moral kayak gitu. Tapi kalau lomba untuk umum, ditujukan untuk umum atau tampil tapi di depan mahasiswa kayak gitu, aku sesuaikan dongengnya untuk dongeng dewasa kayak gitu Kak. Jadi sekarang tahu ada banyak jenis dongeng gitu. Oke, berarti menyesuaikan sama pendengarmu ya. Kalau misalnya penonton atau pendengarnya anak-anak, berarti ya utamakan cerita anak-anak nih ya. Nah, ini berbeda kalau misalnya dewasa, mungkin cerita-cerita yang bisa memotivasi, yang bisa bikin semangat lagi ya untuk generasi muda gitu. Dan Lela, kalau misalnya kamu bikin dongeng pasti kan ada beberapa tantangan ya. Dan sebenarnya tantangan ini kalau aku tanya nih, pas bikin cerita dongeng gitu ya, entah itu konsepnya atau apanya. Nah, ini gimana sih cara kamu mengembangkan idemu gitu ya? Karena kan dongeng itu agak susah-susah gampang ya, mungkin berawal dari cerita pendek atau apa gitu ya. Nah, mungkin kamu bisa jawab nih. Iya, kalau aku kebanyakan kan ikut lomba. Jadi ikut lomba itu terus lihat dulu temanya lombanya itu apa. Nah, biasanya tuh ada beberapa lomba yang minta dongeng yang dibawakan itu harus hasil karya sendiri. Nah, itu baru cari ide mau bawain dongeng apa, terus nulis, terus biasanya sih mbakku yang ngeditin tulisanku, terus setelah itu baru aku bawain. Nah, itu cari idenya menyesuaikan sama tema lombanya. Tapi kalau misalnya kita nggak ada temanya, nggak ada ketentuan tema, atau kita disuruh minta tampil, ya udah yang penting tampil aja, dongengnya bebas kayak gitu. Itu biasanya aku carinya dari apa yang pernah aku bawakan, atau aku biasanya pertama cari referensi itu dari YouTube, suka nonton gitu, terus nanti terinspirasi bikin cerita atau membawakan cerita yang sama tapi dengan cara yang berbeda ya, dengan caraku. Terus selain YouTube, aku juga aku punya buku dongeng. Nah, tapi di buku dongeng itu
itu tuh translatean dari luar negeri, dari bahasa Inggris, yang itu tuh jadi ceritanya tuh pendek, tapi aku bikin lebih panjang lagi, lebih kreatif lagi, pakai ceritaku kayak gitu. YouTube, baca buku, terus biasanya imajinasi sendiri juga atau dari pengalaman pribadi dibikin cerita. Menyesuaikan itu sih Kak. Wah. Tergantung yang diminta apa. Oke, berarti referensinya bisa macam-macam ya. Betul. Tadi dari YouTube, terus pastinya dari buku dongeng gitu ya. Nah, mungkin kalau dari buku dongeng pastinya kan kita harus mengedit lagi kan ya. Nggak mungkin kan langsung kita ceplak kalau misalnya kita harus bikin naskah dongeng yang 100% itu buatan kita ya, Laila ya. Iya, betul. Atau kalau misalnya kita mau bawain dongeng karya orang lain, kita bisa sampaikan bahwa dongeng ini karya siapa gitu Kak, biar nggak plagiasi. Iya, bener banget. Kalau misalnya kita bahas kayak literasi tentang plagiasi atau apa, di dongeng ternyata juga dipakai ya, karena kan termasuk karya ciptaan orang gitu ya. Iya, betul. Terus tadi kan kamu udah sempet kalau misalnya referensinya itu kebanyakan juga dari YouTube. Kira-kira siapa sih pendongeng favoritmu? Kalau dari Indonesia itu Kak Rona Mentari. Nah, jadi dulu tuh ini ada cerita lagi nih. Wah, ini kayaknya podcastnya kakak ini bakalan panjang edisi kali ini nih, karena narasumbernya ini pencerita, jadi isinya cerita semua ini nanti. Ya, jadi itu waktu dulu aku lulus SMA itu ke Malang. Di Malang itu aku tuh ngelihat di media sosialnya itu Kak Rona Mentari, terus ada punya komunitas rumah dongeng Mentari. Nah, lagi-lagi di Malang tuh aku bilang, pokoknya kalau aku ke Jogja, aku ada di Jogja nih, aku harus ikut nih komunitas ini. Dan ternyata di Malang aku coba tes segala macam, belum rezeki, terus akhirnya beneran ke Jogja. Nah, pas di Jogja udah dapet izin dari ibu, akhirnya aku ikut komunitas. Nah, disitulah tambah ngefans lagi sama Kak Rona Mentari, karena Kak Rona Mentari juga memulai karirnya sebagai pendongeng itu dari kecil, ikut Pildacil kan dulu, terus sampai sekarang pengen aja jadi kayak Kak Rona Mentari yang punya karir bagus di dunia dongeng. Kan Kak Rona Mentari itu julukannya pendongeng keliling gitu, jadi kelilingnya tapi keliling Indonesia untuk mendongeng ke anak-anak, betul. Salut ya. Memang sih kalau misalnya kita fokus nih, misalnya jadi storyteller atau pendongeng, harus banget ya, penting untuk nemuin salah satu suri tauladan gitu ya, atau orang yang memang bisa dibilang role of model kita ya, Laila. Ya, betul Kak. Panutan gitu lah ya. Panutan. Nah, kalau misalnya sedangkan untuk luar negeri nih, kira-kira siapa nih pendongeng mancanegara favoritmu? Aku ada, tapi aku lupa namanya. Mungkin bisa dikasih inisial negaranya apa atau cerita yang... Dari Australia. Iya, dari Australia. Itu jadi beliau itu aku taunya dari Kak Rona Mentari juga. Itu jadi misalnya setiap kali aku diminta untuk dongeng tapi dalam bahasa Inggris atau lomba bahasa Inggris, itu pasti aku lihat dulu referensi dari beliau dongeng, mulai dari pronunciation-nya, ekspresinya. Itu kan karena kalau Indonesia dan luar negeri itu kan beda, jadi aku pasti lihat contohnya dulu tuh beliau dulu yang aku lihat untuk apa ya, pengen punya jiwa yang kayak beliau juga gitu kalau dongeng bahasa Inggris. Karena kalau misalnya kamu ngedongeng bahasa Inggris pasti kan ada tantangan tersendiri ya. Rata-rata referensimu kan dari YouTube dan juga dari buku dongeng. Nah, itu dalam naskah dongeng maksimal berapa banyak sih atau berapa banyak paragraf yang bisa ditulis? Oh, kalau ketentuan pastinya aku nggak tahu ya Kak, tapi kalau setahu aku untuk anak-anak itu dia itu 5 menit, sekitar durasi 5 menit, karena setelah itu mungkin anak-anak nggak bakal bisa fokus lagi sama kita. Jadi kayak batasnya itu 5 menit aja, itu sudah cukup. Yang penting pesannya sudah tersampaikan. Bener sih, mungkin kalau kita bahas dongeng nggak usah panjang-panjang ya, singkat tapi ngena gitu ya. Betul, mantap itu. Ini nggak lama-lama mereka ngantuk pula, tidur pula nanti, nggak jadi dengerin dongeng. Iya bener sih, malah jadi penghantar tidur ya. Nah, terus kalau kisah unik yang kamu dapetin lagi nih, kalau sedang lomba, apa nih salah satunya yang apa ya, bisa dibilang nggak bakal dilupain gitu, susah dilupain apa? Oh iya, pernah nih, ini kisah unik tapi fatal. Jadi waktu itu aku pernah nggak ikut lomba,
waktu itu cuma lihat di posternya aja, dan aku nanya panitia itu memang nggak ada guidebooknya atau juklak juknisnya gitu, nggak ada. Terus jadi udah aku bikin aja video sesuai tema, dan ternyata pas aku lihat peserta lain, ternyata aku salah. Jadi seharusnya bahasa Inggris tapi aku malah bahasa Lalu Indonesia. gimana lombanya. nih nasibnya? Jadi udah pasti nggak menang. Oh walah. Berarti pentingnya kita harus teliti juga ya Laila ya, walaupun nggak ada ini harus banyak nanya-nanya juga nih. Bisa dicoba nih kalau misalnya sobat teman-teman kan dengerin ya episode kali ini, misalnya betul. mau ikut lomba apapun, berarti harus kontak terlebih dahulu ya. Kita cari-cari dulu kontak personnya. Betul. Dan untuk panitianya juga seharusnya di poster itu informasinya lengkap. Bener. Bila perlu dicantumin aja dongengnya menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Atau enggak, kalau misalnya daripada nanti peserta banyak yang tanya-tanya, mendingan dibikinin aja kayak ketentuan, peraturan dan ketentuan dan syarat-syarat ikut lomba itu di PDF atau di Word kayak gitu yang bisa kita akses. Jadi nggak terlalu banyak nanya tapi semuanya jelas kayak gitu sih. Iya, dan nggak memberatkan peserta ya pastinya. Betul. Terus ada lagi nih Kak, waktu itu jadi aku pernah ikut lomba. Dalam 1 bulan itu aku ikut 6 lomba sekaligus. Ini kenapa nih? Apakah kamu tipe-tipe yang ambis atau gimana? Apa lagi kepengen pas itu? Jadi waktu itu bertepatan sama bulan bahasa di bulan 10, bulan 10 Oktober. Nah, jadi bulan itu adalah lagi momen-momennya banyak instansi yang ngadain lomba karena memang lagi ngerayain hari bahasa juga kan, bulan bahasa juga. Jadi memang lagi banyak lomba yang dilaksanakan waktu itu. Akhirnya ya udah, karena ada banyak lomba, artinya ada banyak kesempatan untuk menang juga. Ya udah, 6-6-nya diikutin. Wow, mantap ya. Tapi dari 6 itu Iya. pastinya ada yang kecantol kan? Alhamdulillah dari 6 itu setengahnya menang. Jadi 3 lomba menang, 3 lomba kalah. Jadi seimbang. Alhamdulillah ya. Berarti nggak sia-sia lah ya perjuangan pas itu ya Laila. Iya, betul. Dan itu 6 video lomba itu dibikin dalam 1 hari sekaligus. Waduh, bener-bener multitasking ya pas itu ya. Mantap, Aku betul. ngebayanginnya. Iya, banget. Padahal waktu itu lagi di semester 5, waktu itu aku lagi ngambil 38 SKS. Jadi kuliah juga nyambil ikut lomba juga, 6 lomba sekaligus langsung dalam 1 hari. Ngafalinnya juga dadakan semuanya, persiapannya juga dadakan, dieditnya juga langsung hari itu juga dan langsung dikirim ke panitia. Wow, salut lah. Kalau memangnya sih ya, kalau udah passion itu susah sih ya kalau kita tolak ya Laila. Iya, betul. Pasti bakal ketagihan sih gitu. Iya, bener banget. Kita harus manfaatin kesempatan itu. Nah, kalau pastinya kesempatan pasti kan ada tantangan ya. Nah, gimana nih caranya biar kamu bisa pintar untuk time management atau memanajemen waktumu? Pastinya kan kamu kemarin kan sempat kerja juga ya, kerja sampingan, terus ikut lomba iya, dongeng iya, bikin konten iya, terus apalagi kan terutama kuliah gitu. Nah, kira-kira caramu untuk menyeimbangkan waktunya ini gimana? Nah, ini lumayan tantangan banget. Jadi kalau aku itu yang pasti tugas utama aku kan kuliah sebagai mahasiswa. Artinya prioritas aku masih tetap aku harus tetap belajar sebagai mahasiswa. Jadi aku pasti langsung selesaikan tugas. Kalau misalnya ada tugas itu langsung aku selesaikan setelah tugas itu dikasih. Artinya walaupun kita masih punya waktu luang, masih lama gitu deadline-nya, tapi harus aku cepet-cepet kerjain, selesaiin biar aku bisa ikutan lomba gitu. Dan lomba itu pun nggak setiap bulan ada, nggak setiap waktu ada. Artinya setiap ada lomba aku harus lumayan atur lagi jadwalku untuk bisa ikut semuanya. Jadi setelah nugas itu cari ide cerita, nulis cerita, malamnya latihan, paginya bikin video gitu. Apalagi kemarin Oh, berarti kalau misalnya kayak gitu kan siasatnya tugas kuliah lagi numpuk nih. Berarti utamakan ya tugas kuliah ya, walaupun deadline lomba masih panjang, terus waktu luang juga banyak, utamakan kuliah ya Laila. betul, kalau bisa jangan sampai tugasnya numpuk biar gak ada beban gitu Kak.
Kadang-kadang sih kita udah mikir pasti tugas ini kan udah selesai submit gitu, tapi datang lagi nih tugasnya gitu ya, Iya, nggak karena kemarin sengaja kan gitu. Oke, betul. oke. Dan mungkin ada tips lagi nggak, Laila, terkait tadi kan bahasanya kuliah ya. Dan misalnya kalau kamu bener-bener pasti kan ada waktunya kamu fokus untuk menyiapkan atau prepare ke ceritamu gitu. Nah ini gimana nih supaya nggak keganggu sama distraksi? Kalau caramu gimana sih? Kalau aku itu tadi masih tetap harus utamain kuliah dulu karena jadi pernah aku ngerelain nggak ikut lomba padahal tuh pengen banget karena memang lagi banyak tugas. Cuman ya gimana karena kita kewajibannya masih sebagai seorang mahasiswa, ya udah utamain dulu ngerjain tugas. Setelah tugas selesai, tugas beres baru lanjut ke persiapan lomba. Malahan kadang lomba yang dadakan, lomba yang persiapannya nggak terlalu bagus, nggak terlalu maksimal, tapi bisa juga juara. Itu aku pernah. Artinya kita nggak apa-apa nggak ada persiapan kalau pas lagi dadakan kayak gitu, tapi pas lagi bikin video, tag video, kita maksimalin semuanya, ekspresinya, suaranya, penampilannya, semuanya kita maksimalin kayak gitu sih. Iya, mungkin ada kalanya kalau misalnya kita nih ya ikut lomba, ada suatu saat kita benar-benar ikut lomba, persiapan dari jauh, ternyata nggak kecantol ya. Tapi ternyata kalau misalnya kita ikutan atau kamu ikutan lomba yang dadakan di persiapannya, tiba-tiba lolos ya. Iya, itu Sering kejadian konspirasi ya. sekali. Oke. Terakhir apa nih lomba yang diikuti? Masa pandemi pasti kan banyak nih ya, kayak penyelenggara lomba yang ngadain lomba secara online. Ya, jadi justru malah Kak, aku ikut lomba yang secara langsung itu baru 2 atau 3 kali. Jadi selama ini tuh ikut lombanya berupa ngirim video, kemudian dikirim dan dinilai sama dewan juri. Setelah itu diumumkannya pun secara online. Nah, yang sekarang ini yang terakhir kemarin aku ikutin itu lomba yang ngadain Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Uhamka. Terus ini aku lagi ikut lomba juga. Kemarin habis bikin video subuh-subuh juga. Kemarin itu Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terus ini lagi rencananya mau ikut 2 lomba lagi. Itu ada lomba itu storytelling competition, itu pakai bahasa Inggris. Tuh aku lupa yang ngadain mana, universitas mana ya, aku lupa. Terus yang satunya lagi ada di Palembang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Itu rencana yang mau aku ikutin. Jadi udah ikut 2 lomba dan mau ikut 2 lomba lagi untuk bulan ini. Tapi dari itu kira-kira idenya nggak habis-habis ya kayaknya. Ada Iya, aja terus betul ya. banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, selagi masih diberikan semangat gitu ya, Laila kenapa nggak nyoba gitu ya? Iya betul, mumpung masih muda. Bener, harus bener-bener dimanfaatin ya oleh kita gitu. Nah terakhir nih, sebagai closing statement di episode terbaru di podcast teman-teman seputar pengalamanmu ya tentang meraih juara gitu. Ada nggak sih pesan-pesan atau beberapa kalimat yang pengen kamu sampaikan terkait storytelling ini ke sobat teman-teman? Apa ya, kalau dari aku, selagi kita masih punya kesempatan, masih punya kesehatan, kalau misalnya mumpung masih muda juga, ayo kita berkarya dengan apapun yang kita bisa. Kayak misalnya pengen jadi YouTuber, ya udah ayo kita bikin video, nggak perlu harus pakai kamera digital, kita bisa pakai kamera HP gitu. Jadi manfaatin waktu sebaik mungkin untuk menghasilkan karya, untuk berprestasi walaupun masih masa pandemi, tetap produktif untuk bisa bikin bangga keluarga, orang tua, dan teman-teman kita. Negara apalagi kalau bisa. Oke. Super ya. Sekali. Kalau masih punya waktu banyak gitu, kenapa nggak manfaatin ya untuk semacam membahagiakan orang tua, apalagi membahagiakan negara gitu ya.
Iya, Cukup betul membanggakan banget, Kak. gitu. Mantap sih ya cerita kali ini Laila. Terima kasih banyak udah bisa ngeluangin waktunya terkait storytelling. Mungkin kedepannya kita bisa kolaborasi ya. Iya, terima kasih. Sama-sama storytelling ya. Oke. Oh, siap Kak, siap. Terima kasih juga Kak Lukman sudah ngundang aku di podcast Manteman. Terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin. Jangan lupa subscribe juga channel aku Kak, channel dongengku. Boleh nggak sih promosi di podcast Kakak? Oke, boleh di mana nih? Siapa tahu kan sobat teman-teman abis ini bakal langsung ke YouTube Oh, nih siap. untuk subscribe Waduh. channelmu. Iya, jangan lupa subscribe channelku Laila Bercerita. OTW 2000 subscribers. Oke, amin ya robbal alamin. Semoga semakin sukses ya Laila ya ke depannya. Amin buat Kakak juga. Oke. Ya, sobat teman-teman, itu adalah obrolan kita hari ini di episode terbaru podcast teman-teman seputar Laila tentang hobinya mendongeng atau storytelling yang bisa membawanya untuk menjadi juara. Nah, satu kunci nih ya, kalau misalnya kamu sobat teman-teman sudah punya waktu banyak atau masih punya waktu luang nih, yuk manfaatkan sebaik-baiknya, apalagi untuk membanggakan orang tua, bangsa dan negara pastinya. Akhir kata, aku Lukman Hakim, nantikan terus episode terbaru di podcast teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.